Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya di jenjang SD, lebih khusus lagi yang mengajar di kelas 6, juga tentu saja yang mengajar di kelas 5, serta para orang tua yang memiliki putra-putri atau cucu kelas 6 SD atau MI atau SDLB paket A, serta anak-anakku sekalian, cucu-cucu sekalian yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 6, baik itu di SD, MI, SDLB maupun paket A, yang saya banggakan. Jumpa lagi kita melalui channel Dalyana Berbagi ini, channel yang berusaha untuk membagikan informasi, berbagai informasi, pengetahuan, dan pembelajaran atau terkait dengan pendidikan. Nah, kali ini sebagai kelanjutan dari pembelajaran materi pokok statistik atau statistika, setelah pembelajaran pertama kita belajar tentang pengertian dan cara menentukan modus, median, min. Kemudian pertemuan selanjutnya membahas latihan soal dari pertemuan pertama. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi pokok statistika untuk submateri menyelesaikan masalah terkait dengan modus, median, dan min dari data tunggal. Masalah yang dimaksud adalah masalah kontekstual, masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, perlu anak-anakku, cucu-cucuku ketahui bahwa matematika itu sangat bermanfaat, baik dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau menyelesaikan masalah tanpa masalah, ya pergi saja ke pegadaian. Juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan di kedokteran pun pakai matematika, masak saja pakai matematika, di pasar pakai matematika, di toko, di mana-mana tidak ada yang lepas dari matematika. Oleh karena itu, pada adik-adik, anak-anakku, cucu-cucuku, senangilah matematika. Insya Allah dengan senang kalian akan pintar matematika. Melalui pembelajaran yang saya bagikan melalui channel YouTube ini, mudah-mudahan dengan pembelajaran yang menyenangkan juga akan menyebabkan anak-anakku, cucu-cucuku menjadi senang matematika. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya melakukan share screen. Ya, nah, sudah kelihatan. Jadi ini contoh soal, contoh masalahnya, yang nanti akan kita bahas. Baru nanti ada lagi soal latihan. Oke. Jadi sekali lagi, materi pokoknya adalah statistika, submaterinya menyelesaikan masalah terkait modus, median, dan min data tunggal. Ini contoh soalnya. Tabel berikut menunjukkan hasil tes matematika siswa kelas 6A dan 6B, jadi 2 kelas ini. SD Negeri 004 Jaya Makmur. Bila kriteria ketuntasan minimal KKM dapat menggunakan modus, median, atau min, manakah yang paling menguntungkan siswa? Nah, ini berarti masalah ini terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan modus, median, min sebagai batas atau sebagai kriteria. Nah, atau sebagai syarat, bisa jadi nanti syaratnya syarat lulus. Sedangkan nomor 2 dan 3
Ini terkait dengan rata baru karena adanya perubahan data. Data bisa bertambah, bisa berkurang. Nanti kita selesaikan. Nah, dengan demikian tujuan dari pembelajaran kali ini bahwa melalui paparan, tanya jawab, diskusi dan pembahasan contoh soal, serta nanti kalian mengerjakan soal ayo berlatih atau soal latihan, diharapkan kalian serta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual, masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mata pelajaran lain terkait dengan modus, median, dan min dari data tunggal. Nah, gimana? Sudah siap dengan buku dan ballpoint atau pensil untuk coret-coret? Kalau belum ya segera siapkan. Ada tip atau cara khusus bagaimana menyelesaikan masalah matematika itu. Tidak hanya masalah terkait dengan modus, median, dan min, tapi juga masalah matematika pada umumnya. Apa itu tipsnya? Nah, yang pertama, tulis apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Tulis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya. Kemudian tentukan strategi atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan itu, pakai cara apa, pakai konsep apa, pakai rumus yang mana. Itu harus tahu, kalau itu enggak tahu ya capek deh. Nah, kemudian kalau sudah tahu cara strategi untuk menyelesaikannya, baru selesaikan. Kalau cuma tahu cara tidak diselesaikan, ya tidak akan selesai. Mulailah menyelesaikan. Dengan memulai maka akan selesai. Kalau tidak dimulai sampai kiamat tidak akan selesai, ya kan? Nah, yang keempat, setelah selesai, cek kembali. Siapa tahu ada yang salah hitung, ada rumus yang tidak pas, atau ada rumus yang salah. Sesudah yakin dicek kembali, oh sudah benar, baru jawab. Tulis jawaban sesuai dengan pertanyaan atau sesuai dengan masalahnya. Ini langkah-langkahnya. Nah, untuk bisa melakukan kelima langkah ini ada syarat yang harus kalian miliki. Syaratnya cuma 3. Apa itu? Yang pertama atau A, paham masalah. Tidak mungkin akan bisa menuliskan apa yang diketahui yang ditanya kalau masalahnya tidak paham. Makanya baca dengan teliti, hati-hati, apa masalahnya, apa yang tahu, apa yang ditanya. Oke. Nah, kemudian untuk bisa menentukan strategi atau cara, artinya apa? Tahu caranya. Tahu cara. Kalau caranya tidak tahu, gimana mau menentukan? Nah, tulis penyelesaian dan cek kembali penyelesaian, artinya bisa menghitung. Nah, jadi 5 langkah ini kalian lakukan. Untuk bisa melakukan 5 langkah harus memiliki 3 syarat ini. Nah, oleh karena itu ini 1, 2, 3, 4, 5 itu langkah-langkahnya, A, B, C itu syaratnya. Dari paham masalah sehingga bisa menulis apa yang diketahui dan yang ditanya, tahu cara sehingga bisa menentukan strategi mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah itu, bisa menghitung supaya bisa menuliskan penyelesaiannya dan mengecek kembali. Baru tulis jawaban sesuai pertanyaan. Tolong dipahami, ini adalah tip untuk menyelesaikan masalah matematika, termasuk menyelesaikan masalah matematika yang terkait dengan modus, median, dan min atau rata atau rata-rata. Oke.
Selanjutnya, kalian perlu ingat kembali, karena modus, median, dan min itu akan kita gunakan, ya ini harus, kalau kemarin sudah paham, sekarang harus sudah hafal. Boleh menghafal dan harus hafal setelah paham. Jangan paham belum hafal, cuma menghafal saja cepat hilang di hafalan. Tapi kalau sudah paham, insya Allah tidak akan mudah hilang. Nah, yang pertama, apa itu modus? Atau bagaimana pengertian modus itu? Ayo, siapa yang menjawab? Apa? Paling sering, apa yang paling sering? Nilai. Data, ya. Oh, jadi data yang paling sering muncul atau paling banyak muncul. Atau kalau dinyatakan dengan tabel frekuensi, bagaimana? Iya, yang frekuensinya tertinggi. Oke. Kemudian bagaimana cara menentukan modus? Yo, bagaimana cara menentukan modus? Siapa yang mau jawab? Bagaimana? Karena modus itu data yang paling sering muncul, berarti ia hitung banyaknya muncul masing-masing data, atau perhatikan frekuensi dari masing-masing data. Selanjutnya, mana? Tentukan mana yang paling sering muncul atau paling banyak muncul atau yang frekuensinya tertinggi, itulah modus. Ya, pintar sekali. Ya. Kemudian yang kedua, median. Apa itu median? Atau bagaimana pengertian median? Apa? Nilai tengah. Ya, nilai tengah. Tapi masih kurang sempurna kalau sekedar nilai tengah. Apa? Nilai tengah ya dari jajaran data, ya. Yang bagaimana? Yang sudah diurutkan atau yang telah terurut atau yang telah diurutkan. Oke. Jadi nilai tengah data yang telah terurut atau yang telah diurutkan. Bagaimana menentukan median? Ya, data dijajarkan, kemudian nilai tengahnya itulah yang merupakan median. Bagaimana kalau banyak datanya ganjil? Yuk ingat, kalau banyak datanya ganjil, nah, nilai tengahnya itu merupakan sebuah data. Tapi kalau datanya genap, gimana? Ya rata dari dua data yang di tengah. Oke, ya. Tapi bisa juga dari tabel frekuensi tidak harus dijajarkan, bisa nanti dicari medianya dengan mengalihkan setengah dari jumlah frekuensi. Masih ingat ya? Oke. Sekarang min atau rata atau rata-rata atau ada yang menyebut rataan, diberi simbol garis atas, dibaca X bar. Apa itu? Ya, iya, jumlah semua data dibagi banyak data. Oke, boleh juga hasil bagi antara jumlah data dengan banyaknya data. Oke, berarti bagaimana cara menentukan min atau rata-rata atau rata atau rataan? Nah, ya jumlahkan semua data, kemudian banyak apa? Hitung banyaknya data. Oke, terus bagi jumlah semua data dengan banyak data. Oke, kalau pakai tabel frekuensi gimana? Iya, hitung masing-masing frekuensi kali data, kemudian hitung apa lagi? Jumlah frekuensi, baru ratanya itu jumlah frekuensi kali data dibagi jumlah frekuensi. Oke, pintar sekali. Ya.
Nah, itu tolong ini jangan dilupakan. Kalau mau digunakan kok lupa ya tamat. Ya. Oke ya. Dia harus selalu di. Nah sekarang contoh masalah matematika dan penyelesaiannya. Tentu ini terkait dengan modus, median, dan min dari data tunggal. Bahkan di SMP nanti akan dipelajari lagi nih. Kalau kalian di SD kelas 6 sudah mahir, di SMP mah gampang, di SMA dipelajari lagi, di SMK dipelajari lagi, di perguruan tinggi ada lagi. Makanya ini tolong dipahami betul-betul. Nah ini contohnya tadi yang sudah saya tuliskan di depan. Tabel berikut menunjukkan hasil tes matematika siswa kelas 6A dan 6B SD Negeri 04 Jaya Makmur. Nilainya 55, banyak siswa 6. 60 yang dapat 60 ada 6 siswa, 68 siswa, 73 siswa, 75 4 siswa, 80 itu 3 siswa, 85 2 siswa, 93 siswa, 95 4 siswa, dan 101 siswa. Ini kalau ditulis dijajarkan 55, 6 kali 55, 55, 55, 55, 55, 55. Baru 60, 60, 60, 60, 60, 60 sampai 60. Nah, itu kan panjang. Nah, supaya singkat pakai tabel frekuensi. Pertanyaannya, bila kriteria ketuntasan minimal, kriteria ya, atau disingkat KKM dapat menggunakan modus median atau min atau rata-rata, manakah paling menguntungkan siswa? Apa maksudnya menguntungkan siswa itu? Apa maksudnya? Nah, maksudnya menguntungkan siswa itu ketika ditentukan KKM itu misalnya menggunakan modus atau median atau min, nanti mana yang paling banyak tuntas itu yang berarti yang menguntungkan siswa. Nah, nomor 2, Udin dan 4 teman lainnya memiliki rata-rata tinggi badan 136 cm. Kemudian Beni bergabung dengan Udin dan 4 teman yang lainnya, sehingga rata-rata tinggi badan mereka berubah menjadi 137 cm. Berapa sentimeter tinggi badan Beni? Nomor 3, ada 9 siswa SD mengikuti tes matematika. Jika salah satu siswa yang nilainya terendah, yaitu 25 dibuang, nilai rata-ratanya menjadi 65. Berapakah nilai rata-rata 9 siswa mula-mula? Kalau satu siswa dibuang kan berarti satu nilai buang kan berarti tinggal berapa siswa? Tinggal 8 siswa. Jadi nilai rata-rata dari 8 siswa itu 65. Nah, kalau begitu berapa rata-rata semua? Nah, ini berarti tadi saya katakan di depan, sudah saya katakan bahwa nomor 1 ini itu merupakan contoh. Nah, jadi contoh masalah modus median min digunakan sebagai kriteria atau syarat atau batas. Sedangkan nomor 2 dan nomor 3 ini merupakan contoh masalah terkait rata atau rata-rata baru sebagai akibat adanya perubahan data. Jadi tentu antara 2 contoh ini strategi atau caranya berbeda. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Nah, jadi yang pertama, bagaimana menyelesaikan masalah modus median min yang digunakan sebagai kriteria atau syarat atau batas itu. Seperti contoh nomor 1 ini tadi. Ya, sesuai dengan langkah-langkahnya tadi. Pertama, tulis apa yang diketahui. Yang diketahui adalah hasil tes matematika dari tadi siswa kelas 6A dan 6B tadi.
di mana-mana sudah tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Yang penting ini dinyatakan dalam tabel frekuensi. Itu yang diketahui. Apa yang ditanyakan? Lah tadi ini, bila kriteria ketuntasan minimum atau KKM dapat menggunakan modus median atau min, manakah yang paling menguntungkan siswa? Ini jadi ini artinya sudah paham masalah kalau bisa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Selanjutnya, bagaimana strategi atau caranya? Kalau menyelesaikan masalah seperti ini, bagaimana caranya? Ya harus ditentukan dulu modus median dan min. Selanjutnya, hitung banyak anak yang tuntas. Kalau menggunakan modus, berapa yang tuntas, menggunakan median, berapa yang tuntas, menggunakan min, berapa yang tuntas. Baru dari ketiganya itu, lihat mana yang paling banyak siswa tuntas, itulah yang menguntungkan siswa, yang paling menguntungkan siswa. Oke, sudah siap? Mari kita selesaikan. Jadi dari data tadi, dari tabel ini tadi, kita cari dulu modusnya berapa. Modus tadi apa? Kalau dari tabel frekuensi, data, nah dalam hal ini nilai yang frekuensinya tertinggi. Lihat mana ini frekuensi tertinggi. 6, 6, 8, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 1. Mana yang tertinggi? 8. Datanya berapa? Datanya berupa nilai yang frekuensinya 8 ini. 65. Artinya modusnya ini adalah 60. Ini sudah kita pelajari kemarin, tidak apa-apa, pelan-pelan ya. Nah, kalau modusnya ini kita gunakan sebagai KKM, sebagai kriteria ketuntasan minimum, berarti siswa dikatakan tuntas, apa syaratnya? Ayo. Apa syaratnya? Iya, nilainya lebih dari atau sama dengan 65. Nah, sekarang berapa banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 65? Kalau dapat 55, tuntas enggak? Tidak. Dapat 60, tidak. Dapat 65, tuntas. Dapat 70, tuntas. Berarti mulai dari nilai 65 sampai 100 inilah yang tuntas. Ini tadi sudah ya, jadi kalau dikatakan tuntas, kalau nilainya lebih dari atau sama dengan modusnya, yaitu lebih dari atau sama dengan 60. Berarti ada di sini. Nah, mulai dari ini, berapa ini banyaknya? Ya jumlahkan saja. 8 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1. Ya, jadi bila KKM menggunakan modus, maka banyak siswa yang tuntas. Ini 8 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1, 28 siswa. Mana bisa dipahami sampai di sini? Oke, kalau bisa kita lanjut. Nah, sekarang tentukan dulu mediannya. Berapa mediannya? Ini kalau mau dijajarkan banyak sekali, tidak usah dijajarkan, tambahi saja Pak. Iya, tambahi kolom jumlah. Nah, ini tambahi kolom jumlah. Ternyata ini kalau dijumlah 40. Median itu apa tadi? Nilai tengah, maka ini kalikan setengah ya. Berapa setengah kali 40? 20. Apa ini artinya? Median terletak di mana? Kan datanya genap. Berarti median terletak di antara data ke 20 dan 21. Di mana data ke 20 dan di antara 20 dan 21 itu? Kalau ini kan 6, ini 12, sampai sini 20. Artinya data ke 20 itu 65, data ke 21 70.
Data ke-22 70, ke-23 70, ke-24 sudah 75, begitu seterusnya. Berarti ada di mana itu? Nah, di sini nih. Ini sampai sini ini 20 data. Nah, sampai 65 itu 20 data. Berarti data ke-21 adalah 70. Berarti data terletak antara data ke-20 dan 21 ada di sini. Berarti medianya 65 tambah 70 dibagi 2. 135 ini dijumlah bagi 2, 67,5 atau 67,5. Mana bisa dipahami? Nah, kalau begitu, apa syarat tuntas kalau menggunakan median? Iya, siswa itu memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 67,5. Nih, lebih dari atau sama dengan median atau lebih dari sama dengan 67,5. Berarti 65 tuntas apa tidak? Tidak. Berarti mulai tuntas mulai nilai berapa di sini? 70. Karena yang lebih dari ini kan 70 nih. Berarti disinilah banyak siswa yang tuntas. Berapa itu? Nah, 3 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1, 20. Jadi kalau KKM menggunakan median, banyak siswa yang tuntas, 20 siswa. Mana bisa dipahami? Sekarang kalau menggunakan min, hitung min atau ratanya. Menghitung min dari tabel frekuensi gimana? Iya, tambahkan frekuensi kali nilai atau banyak siswa kali nilai. Baru hitung jumlahnya. Nah, ini tambahkan. Nah, ini frekuensi kali nilai atau banyak siswa kali nilai boleh. Banyak siswa itu sama dengan frekuensi. Jadi 6 kali 55, 330. 6 kali 60, 360. 8 kali 65, 520. 3 kali 70, 210. Dan seterusnya. Nah, hitung ya, ini kali itu. Banyak siswa kali nilainya. Ya. Sampai terahan 4 kali 95 380, 1 kali 100 100. Baru ini dijumlah. Jumlah frekuensinya 40. Sudah kita hitung di sini tadi. 6 tambah 6 tambah 8 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 itu 40. Jumlah frekuensi kali nilai atau banyak siswa kali nilai 330 tambah 360 tambah 520 dan seterusnya tambah 100, 2.880. Silakan nanti dicek kalau salah. Ya. Kemudian min atau rata gimana? Iya, jumlah frekuensi kali nilai. Ini dibagi jumlah frekuensi. Ini jumlah frekuensi kali nilai dibagi jumlah frekuensi. Berapa itu dibagi? Sama aja 288 bagi 4 kan dibagi 10 semua dulu 72. Ini apa artinya? Bagaimana kalau KKM menggunakan rata? Kapan dikatakan tuntas? Iya, nilainya lebih besar atau sama dengan 72. Berarti 70 tuntas apa tidak? Tidak tuntas. 75 tuntas. 80 tuntas. Berarti mulai 75 ini dikatakan tuntas. Berapa banyaknya? 4 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1. Berapa? 17 siswa. Nah, sekarang sudah tahu kalau menggunakan modus berapa yang tuntas? 28. Kalau menggunakan median apa? 20 siswa. Kalau menggunakan min atau rata 17 siswa. Mana yang paling banyak tuntas? Menggunakan apa? Modus. Nah, baru sekarang dijawab. Nah, ini jawabnya. Jadi paling menguntungkan siswa adalah menggunakan modus. Kenapa? Karena dengan KKM menggunakan modus mengakibatkan paling banyak siswa yang
tuntas. Ini ya kan? Ini kalau menyelesaikan masalah yang menggunakan modus median atau min sebagai batas atau sebagai kriteria. Itu seperti contoh nomor 1. Nah, sekarang nomor 2, nomor 3 tadi terkait dengan rata baru akibat adanya perubahan data. Perubahan data itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Akibat bertambah atau berkurangnya data. Sebelum ini kita lihat contoh. Sebelum mencari yang lain, mencari dulu rata-rata barunya dulu. Yang perlu diingat, rata-rata tadi atau min tadi apa pengertiannya? Jumlah semua data dibagi banyaknya data. Oke. Nah, masalah pertama itu adalah datanya bertambah dan besar datanya sama. Misalnya seorang pelompat tinggi galah pada 3 kali lompatan, 3 kali lompatan pertama, artinya lompatan pertama, kedua, ketiga, rata-rata tingginya 4 meter. Pada lompatan keempat dan kelima ternyata sama, yaitu 3,5 meter. Jadi, lompatan pertama, kedua, ketiga, enggak tahu, pokoknya rata-ratanya 4. Lompatan keempat dan kelima sama, 3,5 meter atau 3,5 meter. Berapa meter tinggi rata-rata 5 kali lompatan si pelompat? Ini kan rata-rata baru. Nah, untuk mempermudah menyelesaikan soal yang terkait dengan rata-rata baru ini, ada baiknya kita buat tabel begini. Ya. Apakah harus? Tidak harus. Tapi untuk mempermudah saja. Buat tabel begini. Saya pindah di atas biar tidak nutup. Nah, ini nggak apa-apa ketutup, sudah selesai. Ya. Dari tabel ini apa? Rata-rata, tadi ada yang semula, ada yang baru. Banyak lompatan atau banyak data, dalam ini datanya adalah lompatan. Semula dan yang ditambahkan berapa banyaknya, kemudian tinggi atau data dalam hal ini adalah tinggi lompatan yang ditambahkan. Wah. Dari permasalahan ini kita pindahkan ke tabel ini. Bingung apa tidak, adik-adik? Rata atau rata-rata semula berapa? Ini 4 meter. Ya. Rata-rata semula itu 4 meter. Rata-rata baru. Nah, ini ditanyakan berapa meter tinggi rata-rata 5 kali lompatan. Jadi tidak tahu, misalkan R. Banyak lompatan semula, ini seorang pelompat tinggi pada 3 kali lompatan pertama, nah berarti 3. Banyak lompatan semula 3. Kemudian tambah melompat berapa kali? Lompatan keempat, kelima, berarti 2 kali lompatan lagi. Tambahan banyak datanya 2 lompatan. Berapa besar datanya? Tapi sama. Lompatan keempat 3,5, kelima juga 3,5. Jadi 2 kali lompatan itu sama. Sekarang bagaimana kita mencari rata baru? Rata tadi apa? Jumlah semua data dibagi banyaknya data. Banyak datanya jelas yang di tengah ini, ya kan? Kemudian jumlah semua data artinya apa? Mana jumlah semua data? Ya berarti banyaknya data kali datanya. Jadi banyak data semula 3 dikali apa? Ini rata semula. Ini dikali. Nanti untuk jumlah datanya. Terus mana lagi? Banyak data yang ditambahkan ini dengan besar datanya yang ditambahkan. Ini juga dikali karena 2 kali melompat sama. Ini nanti ini merupakan jumlah semua data. Banyaknya data ya ini dijumlahkan. Banyak data semula dengan banyak data yang ditambahkan.
ini. Kalau ini tadi ini tunggakan itu jumlah semua data, yang ini banyaknya data. Kalau begitu gimana rata barunya? R, rata baru, sama dengan ini 3 kali 4 ditambah 2 kali 3,5 dibagi 3 tambah 2. 3 tadi apa? Banyak data semula dikali rata semula ditambah banyak data yang ditambahkan dikali besar data yang ditambahkan dibagi jumlah banyak data semula dengan banyak data yang ditambahkan. Nah, kalau kita hitung 3 kali 4 itu 12, 2 kali 3,5 itu 7, dibagi 3 tambah 2 itu 5. 12 tambah 7, 19 bagi 5, 3, 4/5 atau 3,8. Jadi rata barunya 3,8 meter. Tapi ini belum menjawab pertanyaan. Kan berapa meter tinggi rata-rata 5 kali lompatan? Nah, berarti ini jawabnya. Ya, jadi kalau saya ini sudah setelah selesai ini cek benar apa tidak. Oh sudah benar, baru jawab pertanyaan. Pertanyaannya berapa meter tinggi rata-rata 5 kali lompatan lompat? Jawabnya tinggi rata-rata 5 kali lompatan pelompat adalah 3,8 meter. Ini kalau datanya bertambah dan besar datanya sama. Begitu tadi cara menyelesaikan atau mencari rata baru. Apa tadi? Tadi ingat? 3 kali 4 tadi apa? Banyak data semula dikali rata semula ditambah banyak data ditambahkan dikali besar data atau data yang ditambahkan dibagi banyak data semula ditambah banyak data yang ditambah. Oke, tolong diingat-ingat itu. Sekarang masalah yang kedua, kalau datanya berkurang dan besar datanya sama. Kalau kita buat tabel ini sama, hanya di sini bukan ditambahkan tapi apa? Dikurangkan. Ini juga bukan ditambahkan tapi dikurangkan. Coba dari permasalahan ini, berat badan rata-rata 7 orang siswa adalah 45 kg. Berarti 45 kg ini apa? Rata-rata semula. 7 ini banyak data semula. Paham? Bila 3 orang siswa dengan berat badan masing-masing 40 kg tidak ikut ditimbang, berarti datanya berkurang kan? Berapa banyak data berkurang? 3 orang. Datanya 3 orang itu sama beratnya 40 kg. Hanya dikatakan data berkurang dan besar datanya sama-sama 40 gram. Bisa dipahami sampai di sini. Saya ulangi, rata-rata semulanya 45 kg. Banyak data semula 7 orang. 3 orang ini tidak ikut ditimbang, berarti berkurang 3 banyaknya data. Besar data yang berkurang tadi sama, yaitu 40 kg. Sekarang bagaimana menentukan ini berapa kilogram berat rata-rata 4 siswa yang tersisa? Kan tadi 4 orang, 7 orang, 3 orang berkurang berarti tinggal 4 orang. Berapa ratanya? Mana? Hampir sama dengan ini, hanya tadi kalau ini tambah di sini gimana? Jadi kurang. Jadi ini tambah, ini jadi kurang. Jadi sama. Banyak data semula dikali dengan rata semula. Ini dikali. Kemudian banyak data dikurangkan dengan besar data yang dikurangkan juga dikali. Nah, tapi ini bukan ditambah, tapi dikurang. Karena berkurang, kalau tadi bertambah, ini berkurang.
Banyak datanya juga tidak bertambah tapi berkurang. Jadi ini bukan ditambah tapi dari skema ini berarti apa? Rata baru atau R sama dengan banyak data semula 7 dikali rata semula 75 dikurangi banyak data yang dikurangkan atau dikurangi dikali dengan besar data yang dikurangi 40 dibagi banyak data semula dikurangi data yang berkurang atau besar data yang berkurang 3. Nah, 7 kali 45 itu 315 ditambah. Nah, ini bukan ditambah tapi apa? Dikurangan. Salah. Nah, ini dikurang. Ini dikurang ya. Sudah diteliti masih salah juga ternyata. Ini sudah tadi tidak usah saya ulangi. Langsung saja yang kedua ya. Jadi bukan ditambah tapi dikurang. Ini dikurang ya, jadi sama dengan yang atas tapi dikurang. Nah, ya, jadi 315 tadi benar hasilnya dikurang tapi nulisnya ini ditambah. Nah, 315 dikurangi 120 itu 195. 7 dikurang 3 itu 4. 195 bagi 4, 48, 3/4 atau 48,75 kilogram. Ingat, 48,75 bukan 48,75. Kalau mau dibaca 75 yang 48,75/100. Sering banyak salah itu. Jadi angka di belakang koma itu dibaca angkanya bukan dibaca bilangannya. Nah, R tadi apa? Berat rata-rata 4 siswa yang tersisa. Jadi berat badan 4 siswa yang tersisa adalah 48,75 kilogram. Ingat, 48,75 kilogram. Jangan juga 48,75 salah juga. Yang depan ini 48,75 atau 48,75/100 kilogram atau 48 3/4 kilogram. Boleh. Nah, ini kalau besar data yang ditambah atau dikurangkan atau yang bertambah atau berkurang tadi sama. Nah, kalau tidak sama bagaimana? Kan beda juga. Kalau tidak sama masa mau dikali? Nah, ini contohnya. Nah, masalah ketiga, data bertambah dan besar data berbeda. Nanti kalau berkurang kan tinggal ganti tambah diganti kurang saja ya. Ini satu contoh saja. Yang contohnya ini 5 siswa rata-rata tinggi badannya 140 cm. Bila Amir dan Joni yang masing-masing tinggi badannya 130 cm dan 145 cm ikut bergabung, berapa sentimeter tinggi rata-rata mereka sekarang? Mereka jadi berapa orang sekarang? Ya, iya 7 ya. Jadi kalau ini kita buat tabel, ini kita buat tabel. Nah, ini rata semula ini 140 cm. Berapa orang? 5 siswa. Berarti 5. Banyak data semula itu 5. Kemudian bila Amir dan Joni berarti berapa orang? 2. Jadi bertambah 2 orang datanya. Tapi datanya tidak sama. Berbeda yaitu 130 cm dan 145 cm. Jelas bedanya di sini? Ya. Nah, kalau begitu bagaimana nanti rata barunya? Kalau yang ini tidak ada masalah sama ya. Jumlah semua datanya itu nanti kan
rata barunya kan jumlah semua data dibagi banyaknya data. Nah, untuk 5 banyak data semula 5 dikali rata semula, itu berarti kita kalikan. Sama ya. Tapi yang sini tidak bisa kita kalikan, 2 tapi beda kok. Berarti bagaimana kalau tidak bisa dikalikan? Siapa yang mau berpendapat? Mana? Iya, dijumlah saja ini. 130 dan 145 itu dijumlahkan. Nah, untuk menghitung banyak jumlah semua data baru ini dijumlah. Ya, jadi rata banyak data semula dikali rata semula ditambah jumlah dari masing-masing data yang tidak sama tadi dijumlahkan. Baru nanti dibagi, ya ini tetap ditambahkan. Karena bertambah, kalau berkurang ya dikurang. Ini juga dikurang. Kalau berkurang datanya. Jadi kalau begitu rata barunya ini 5 kali 140 ditambah. Bukan 2 kali ini, bukan. Tapi ini aja ditambah 130 ditambah 145. Jelas bedanya? Jadi jangan dikali lagi ya. Jumlah semua banyak semua data atau banyaknya data 5 tambah 2. 5 kali 140 itu 700. 130 tambah 145 itu 275. 5 tambah 2 itu 7. 700 tambah 275, 975 bagi 7. 139,29. Ini apa? Rata-rata tinggi badan mereka sekarang. Mereka sekarang berapa orang? 7 orang, yaitu 139,29 cm. Mana bisa dipahami sampai di sini? Dari 3 contoh tadi, coba simpulkan bagaimana cara menghitung rata baru jika datanya berubah. Bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa datanya bertambah, datanya sama. Bisa berkurang, datanya sama. Bisa bertambah atau berkurang, datanya berbeda. Nah, gimana? Pertama, jika datanya sama, datanya bertambah dan besar data sama, tadi gimana? Ya, rata baru sama dengan apa? Iya, apa? Banyak data semula dikali rata semula ya. Terus ditambah apa? Banyak data yang ditambahkan dikali dengan besar data yang ditambahkan. Betul, dibagi apa? Banyak data semula ditambah dengan banyak data yang ditambahkan. Ya, ini ya. Nah, kalau datanya berkurang ya sama, cuma ini tambah ini diganti kurang. Nih, ya kan? Sama. Jadi kalau datanya terjadi pengurangan data dengan datanya sama besar atau dengan besar data yang sama, maka rata barunya banyak data semula dikali rata semula dikurang banyak data yang dikurangkan dikali data yang dikurangkan. Data ini maksudnya besar data dibagi banyak data semula dikurangi banyak data yang dikurangkan. Kalau tidak sama, mana kan kalau tidak sama ini? Tidak ada ini dikali ini diganti dengan apa? Jumlah. Ya, nah, diganti dengan jumlah dari data yang ditambahkan. Iya. Nah, ini jadi banyak data yang ditambahkan dikali data yang ditambahkan
atau banyak data yang dikurangkan dikali dengan banyak data yang dikali besar data yang dikurangkan itu diganti dengan jumlah data yang ditambahkan kalau penambahan data atau dikurangkan kalau pengurangan data. Oke, bisa dipahami ini? Nah, mari ini kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal nomor 2 dan nomor 3 serta soal-soal lainnya yang sejenis. Nah, ini jadi sesudah kita temukan caranya baru kita gunakan. Ingat ini rumusnya ini rata-rata baru. Kalau data ditambah besarnya sama, kalau data berkurang datanya sama, kalau data bertambah datanya tidak sama, berkurang datanya tidak sama. Ini ini tadi nomor 2 dan nomor 3 supaya tidak nutup saya pindah sini. Nah, nomor 2 tadi, Udin dan 4 teman lainnya memiliki rata-rata tinggi badan 136 cm. Kemudian Beni bergabung dengan Udin dan 4 teman yang lainnya sehingga rata-rata tinggi badan mereka berubah menjadi 137 cm. Berapa sentimeter tinggi badan Beni? Jadi ini sebenarnya permasalahan rata-rata baru tadi, cuma yang ditanyakan kalau tadi semua yang ditanya rata-rata baru. Tapi di sini bukan rata-rata baru, tinggi badan Beni berarti apa? Besar data yang ditambahkan. Nah, sehingga ini nomor 2 itu bisa kita buat tabelnya. Karena yang ditanyakan tinggi badan Beni, maka kita misalkan tinggi badan Beni itu T cm. Karena enggak tahu, mau dicari, mau dihitung, baru dibuat tabelnya. Rata banyak data, tapi ditambahkan. Kemudian besar data yang ditambahkan. Dari permasalahan ini, 4 ini apa? Udin dan 4 teman lainnya berarti berapa? Bukan 4, tapi 5. Udin dan 4 temannya itu berarti banyak data semula 5. Rata-rata tinggi badannya berapa? 136 cm. Berarti ini rata-rata semua. Kemudian Beni bergabung. Beni berarti banyak datanya berapa? 1, dia sendirian. Rata-ratanya berubah menjadi 137. Berarti 137 itu rata-rata baru. Berapa tinggi badan Beni? Misalkan T, berarti ini TT ini yang akan kita cari. Berarti ini yang diketahui. Nah, daripada kalian menulis diketahui rata semula 136, rata baru 130, banyak data semula 5, banyak data yang ditambahkan 1, kemudian ditanyakan tinggi badan Beni. Kan terlalu banyak nulis, buat tabel saja ini. Ini diketahui, ini ditanya. Jadi boleh aja tidak pakai tabel, kalian tulis diketahui rata semula 136 cm, rata baru 137 cm. Banyak data semula 5 orang, banyak data ditambahkan 1 orang. Ditanyakan tinggi badan Beni. Boleh. Nah, berarti ini karena penambahan dan datanya ini sama, cuma 1 dan bertambah berarti strategi A, ya. Apa tadi? Rata baru sama dengan apa? Banyak data semula dikali rata semula, ya. Ditambah banyak data yang ditambahkan dikali besar data yang ditambahkan dibagi apa? Jumlah banyak data semula dengan banyak data yang ditambahkan. Berarti ini ya. Foto. Nah, saya pindah ke bawahnya. Saya pindahkan ke bawah dulu ya. Jadi ini ya, 5 kali 136. Jadi rata barunya itu 137. Sama dengan 5 kali 136
6 ditambah 1 kali T dibagi 5 tambah 1. Tolong pahami dengan rumus tadi ya, rata baru sama dengan banyak data semula dikali rata semula ditambah banyak data yang ditambahkan dikali data yang ditambahkan dibagi banyak data semula ditambah banyak data yang ditambahkan. Ini. Oke. Nah, sekarang ini kita sederhanakan dulu, ini bisa kita hitung. Berarti 137 sama dengan 5 kali 136 itu 680 ditambah 1 kali T itu T. Dibagi 5 tambah 1 itu 6. Nah, umumnya yang ada variabel itu di ruas kiri. Yang tidak ada variabel umumnya di ruas kanan. Maka nanti taruh di ruas kiri. Sedangkan ruas kanan kalikan ini 137 dengan 6 ini. Ini kita kalikan, itu taruh di ruas kanan sehingga ini artinya ekuivalen atau sama artinya ya. Tolong jangan lupa ini selalu ditulis. Kadang-kadang orang sering lupa menuliskan ini. Ya. Jadi ini ditaruh di ruas kiri 680 tambah T, ruas kanannya 137 kali 6. Di sini tolong dipahami dulu. Saya tak pelan-pelan. Ya. Gimana? Bisa dilanjut? Oke, kalau bisa dilanjut. Ya. Nah, sekarang yang akan kita carikan T. Ya. Diupayakan ruas kiri itu hanya ada T. Sehingga 680 itu harus 0. Supaya 0 bagaimana? Dikurangi 680. Ruas kanan nanti juga dikurangi 680. Orang kadang salah kaprah. Ini dipindahkan ke ruas kanan. Menjadi dikurang. Kurang benar sebenarnya. Ya. Ini bukan dipindah ruas. Kalau bilang itu dipindah ruas di mana-mana ya sama. Di ruas kiri 680 ya di ruas kanan juga 680. Yang benar itu supaya 680 ini jadi 0 maka harus dikurangi 680. Karena ruas kiri dikurangi, ruas kanan juga dikurangi. Nah, karena sudah 0 tidak ditulis lagi 680 kurang 680 sama dengan ini dikalikan 822 dikurangi 680 untuk menyingkat yang ini tidak ditulis sehingga seakan-akan ini dipindah. Ya. Berapa ini dikurangi? 140. Kalau sampai di sini apakah sudah selesai? Belum. Ini baru menyelesaikan, belum menjawab pertanyaan. Apa yang ditanya T tadi apa? Tinggi badan Beni. Jadi, nah ini, jadi kalau jawab itu sampai jadi tinggi badan Beni 142 cm. Gitu. Nah, bisa dipahami? Oke, sekarang yang nomor 2 ya, lanjut nomor 2 ya. Nah, karena nomor 2 ini ada 9 siswa SD mengikuti tes matematika. Jika salah satu siswa yang nilainya terendah yaitu 25 dibuang, berarti pengurangan ini. Nilai rata-ratanya menjadi 65. Berapa nilai rata-rata 9 siswa mula-mula? Oh, berarti yang ditanya apa? Iya, rata semula. Rata barunya sudah tahu 65. Banyak data semula berapa? Ini ada 9. Terus banyak siswa yang berkurang. Banyak data berkurang berapa? 1 nih ya. Ini jika salah satu siswa berarti 1. Jadi kalau dibuat tabel, ini ya. Misalkan nilai rata-rata 9 siswa semula itu R. Maka rata semula belum tahu. Tapi rata barunya 65. Banyak data semula ini ada 9 siswa SD. 9.
Jika salah satu berarti satu yang dikurang banyak datanya. Data yang dikurangi berapa besarnya? 25. Berarti stratega. Apa yang diketahui? Ini yang diketahui. R ini yang ditanya rata semula. Nah, berarti strategi yang mana yang kita pakai? Nanti supaya tidak nutup, saya pindah ke atas lagi, tidak apa-apa, ini soalnya sudah tutup. Mana? Strategi B ya betul, dan strategi B berarti apa? Rata baru. Nah, sama dengan apa? Banyak data semula dikali rata semula. Terus ditambah, kok ditambah? Iya, dikurangi banyak data yang dikurangkan dikali dengan besar data yang dikurangkan dibagi banyak data semula dikurangi banyak data yang dikurangkan. Berarti gimana? Rata barunya 65 ya, sama dengan 9 kali R dikurangi 1 kali 25, betul. Terus dibagi, kok 9 tambah 1? Iya, 9 dikurang 1. Oke, pintar semua ya. Baru kita sederhanakan ini, kita hitung. 65 sama dengan 9 kali R itu 9R. 1 kali 25 itu 25. 9 kurang 1 itu 8. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, sekarang kita akan menghitung R-nya. Berarti yang ada R-nya itu taruh di ruas kiri. Sedangkan ruas kanan yang mana? Iya, 65 kali 8. Pintar. Nah, jadi ini di ruas kiri. Ruas kanannya 65 kali 8. Ya. Nah, supaya ruas kiri tidak ada bilangan atau konstanta, ini ruas kanan, ruas kiri nanti harus ditambah 25 supaya negatif 25 itu jadi 0. Ini kalikan, berarti 9R, nyata ekuivalen 9R sama dengan 65 kali 8 itu 520. Supaya ini 0 ditambah 25, ruas kanan juga tambah 20. Berarti 9R sama dengan 545. Nah, kalau R, berarti kedua ruas harus dibagi 9. Ya. Tuh, jadi 9R bagi 9 kan R. Maka 545 juga dibagi 9, 65/9 atau 60,5. Ingat 60,56. Bukan 60,56 ya. 50,56. R tadi apa? Nah, ini nilai rata-rata 9 siswa semula. Jadi harus jawab. Jadi nilai rata-rata 9 siswa semula adalah 65/9 atau 60,56. Jadi mau ini saja boleh, ini juga boleh. Pak, kalau dibulatkan 60,6 boleh apa tidak? Boleh. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mana? Jelas? Jangan belas. Kalau belas ya nasib. Nah, kok ketawa? Oh iya, sudah tahu. Berarti apa? Ayo berlatih. Ya kan? Ya, habis diberi contoh ya berlatih. Ya. Cuma berlatihnya silakan nanti berlatih di rumah. Jangan saya nunggui sambil buka video ini yuk kelamaan. Nah, ini soalnya. Tidak usah saya baca, capek. Silakan nanti dibaca sendiri ya. Ada 7 soal.
Nomor 1 itu terkait dengan batas, ya, penggunaan modus median atau min sebagai batas, tapi di sini hanya menggunakan median dan rata-rata, ya, tidak menggunakan modus. Sedangkan nomor 2 sampai 7 terkait dengan rata baru. Nah, silakan nanti dicoba kerjakan. Kemudian setelah dikerjakan coba cocokkan dengan kuncinya loh. Ya. Saya beri kunci jawabannya. Nih, ya. Silakan nanti dicocokkan. Kalau apa? Belum benar, coba lagi. Sudah diulang-ulang bercoba kok masih nggak cocok, bisa jadi nanti jangan-jangan kuncinya yang salah. Bisa jadi, ya kan? Nah, nanti kita akan coba cek pada pertemuan berikutnya, akan saya lakukan pembahasan. Nah, tibalah sekarang kita coba merangkum apa yang kita pelajari tadi. Ayo, apa yang bisa kalian rangkum, kemudian kalian coba untuk merefleksi diri, mana yang saya belum paham. Nanti dipelajari lagi, kalau masih tidak paham silakan tanya. Boleh tanya lewat WA, boleh tanya lewat telepon, boleh juga miss call. Tapi miss call itu tanda tak mampu. Apa yang dipelajari tadi? Yang pertama, apa yang harus kalian selalu ingat? Tip apa? Tip menyelesaikan masalah matematika. Oke, ya. Apa saja tadi? 1 apa? Tulis. Apa yang ditulis? Iya, yang diketahui dan yang ditanyakan. Iya. Jadi pertama tulis apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Terus yang kedua? Iya, tentukan cara atau strateginya. Ketiga, laksanakan strategi atau tulis penyelesaiannya. Yang keempat, cek kembali. Ya. Barangkali ada yang kurang sesuai atau mungkin ada yang salah. Kalau sudah yakin benar, baru jawab sesuai pertanyaan. Ya. Tidak sampai jadi. Nah, itu. Nah, ini langkahnya. Ada lagi masih kurang apa? Apa? Yang ABC tadi apa? Iya, syaratnya. Syaratnya ada 3, yaitu apa? Untuk bisa menuliskan apa yang diketahui, yang ditanyakan, berarti syaratnya iya, paham masalah. Terus untuk bisa menentukan strategi atau cara, berarti apa? Tahu caranya. Nah, untuk bisa menuliskan penyelesaian dan mengecek kembali, harus bisa menghitung. Oke, pintar semua. Ini 1, 2, 3, 4, 5 itu langkah-langkahnya, ABC itu syaratnya. Apalagi yang kedua, menyelesaikan masalah yang terkait dengan apa tadi? Iya, terkait dengan modus median min sebagai kriteria atau sebagai syarat atau sebagai batas. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, tentukan dulu modus median min. Oke, terus hitung banyaknya yang memenuhi kriteria kalau menggunakan modus atau menggunakan median atau menggunakan min. Baru tentukan mana yang sesuai dengan persyaratan yang atau pertanyaan permasalahan yang ditanyakan. Oke. Terus yang ketiga tadi masalah terkait dengan apa? Rata baru, betul. Terkait dengan rata baru apabila ada perubahan data, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa datanya sama, bisa datanya berbeda. Jadi yang pertama, bagaimana kalau datanya sebelum ini harus
boleh supaya lebih mudah dibuat tabel. Nah, ini ya. Rata semula baru, banyak data semula dan yang ditambah atau dikurang. Kalau ditambah ya ditambah, kalau dikurang ya dikurang. Baru besar data yang ditambah atau yang dikurang. Nah, data itu bisa saja nilai, bisa saja berat badan, bisa tinggi badan, bisa yang lainnya ya. Tulis data saja boleh ya. Baru dari sini nanti mana yang diketahui, mana yang ditanyakan sesuai tadi. Kemudian strategi penyelesaiannya ada A, B, ada lagi C tadi. Ini kalau datanya bertambah dan besarnya sama, maka rata baru atau rata-rata baru banyak data semula dikali rata semula ditambah banyak data ditambahkan dikali data yang ditambahkan dibagi banyak data semula ditambah banyak data ditambahkan. Nah ini nanti yang ditanyakan bisa rata baru, bisa banyak data semula, bisa rata semula, bisa banyak data yang ditambahkan, bisa data yang ditambahkan yang ditanyakan. Tergantung soalnya. Kalau dikurang, datanya berkurang dan sama ya tinggal ganti, ini tambah menjadi kurang. Nggak usah saya baca ulangi lagi, silakan baca sendiri. Kalau bagaimana kalau datanya tidak sama, banyak data yang ditambahkan dikali dengan data yang ditambahkan atau banyak data yang dikurangkan dikali data yang dikurangkan ini bagaimana? Kan tidak mungkin dikali. Mana tadi? Iya, diganti dengan jumlah data yang ditambah atau dikurangkan. Betul, pinter sekali. Ya. Oke, ya, jadi ini insya Allah kalau ini semua kalian sudah paham, insya Allah lancar, ya, baru ini nanti dipilih yang mana yang sesuai dengan permasalahan yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, sampai di sini jika ada pertanyaan atau ingin mengirim jawaban dapat dikirim melalui WA dengan nomor 0821 530039192 atau boleh dikirim lewat email dalyana_lpmp@yahoo.com atau dalyanaspd@gmail.com. Insya Allah pembahasan soal ayo berlatih ini akan saya lanjutkan pada seri pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat, ya. Tetap harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, kalian akan diolok oleh adik kecil lucu ini. Nah, kiranya demikian ya. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, mungkin juga cucu-cucuku sekalian, seri pembelajaran matematika jenjang SD, MI, SDLB, dan paket A untuk kelas 6 terkait dengan pembelajaran materi pokok statistika. Nah, kali ini materi bahwa submateri menyelesaikan masalah terkait dengan modus, median, dan min dari data tunggal. Setidaknya ada 2 kriteria masalah yang terkait dengan pemanfaatan atau penggunaan modus, median, min sebagai batas atau kriteria. Dan masalah yang kedua terkait dengan rata baru karena adanya perubahan data. Nah, mungkin bertambah atau mungkin berkurang. Itu bisa jadi data yang ditambahkan besarnya sama, bisa jadi besar datanya berbeda. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat baik bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, para orang tua yang kebetulan punya putra-putri atau cucu kelas 6, dan terlebih lagi bagi peserta didik kelas 6, baik SD, MI, SDLB maupun paket A. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, kiranya demikian, mohon maaf kalau ada kekhilafan dan kesalahan, serta kekurangan, namun tetap berharap mudah-mudahan ini bermanfaat
bagi siapa saja yang memerlukan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat. Terima kasih.